Halo semuanya, saya Anastasia Giovanni Wulandari akan menjelaskan sedikit tentang pengantar pendidikan Pancasila. Tonton video ini sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Happy watching! Pasti masih banyak yang asing dengan pendidikan Pancasila, karena yang sering kita pelajari selama ini yaitu pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi pendidikan Pancasila itu merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa dengan tujuan untuk mengembangkan potensi akademik, kepribadian, dan keahlian mahasiswa sesuai nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Ada 4 pembahasan dalam materi ini, yaitu yang pertama, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika pendidikan Pancasila. Yang keempat, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Oke, materi yang pertama, konsep pendidikan Pancasila. Nah, konsep pendidikan Pancasila dapat dipahami dari beberapa perspektif, yaitu yang pertama, perspektif historis. Perspektif historis melihat latar belakang sejarah lahirnya Pancasila sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Pancasila merupakan rumusan nilai-nilai luhur yang menjadi jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Yang kedua, perspektif sosiologis. Perspektif sosiologis melihat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Pancasila merupakan jembatan yang menghubungkan berbagai perbedaan tersebut dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, perspektif yuridis. Perspektif yuridis melihat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan landasan konstitusional yang mengatur sistem pemerintahan, hak, dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara negara dan masyarakat. Yang keempat, perspektif politik. Perspektif politik yaitu melihat Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan pedoman dalam menentukan arah kebijakan, tujuan nasional, serta sikap dan perilaku warga negara. Urgensi pendidikan Pancasila dapat dipahami dari dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan institusional. Pendekatan institusional melihat pentingnya pendidikan Pancasila sebagai salah satu mata kuliah wajib di perguruan tinggi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Pancasila juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik. Yang kedua, pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan sumber daya manusia yaitu melihat pentingnya pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk karakter dan kompetensi mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan. Pendidikan Pancasila dimaksudkan sebagai upaya membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta sikap toleran, demokratis, dan berkeadilan. Berikutnya, menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila.
Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila merupakan sumber yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menemukan jati diri dan kepribadian bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila. Yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila merupakan sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis. Yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Sumber ini berkaitan dengan kehidupan yuridis ketatanegaraan, di mana Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Yang keempat, sumber politik pendidikan Pancasila. Sumber ini berkaitan dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Berikutnya, dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengalami dinamika seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dinamika pendidikan Pancasila dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain yang pertama aspek historis. Aspek historis berpandangan bahwa pendidikan Pancasila memiliki sejarah yang panjang dan berliku. Pendidikan Pancasila mulai diperkenalkan sejak masa kemerdekaan sebagai upaya untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Pendidikan Pancasila kemudian mengalami pasang surut selama masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada masa Orde Lama, pendidikan Pancasila diarahkan untuk meneguhkan nasionalisme dan anti-imperialisme. Pada masa Orde Baru, pendidikan Pancasila